Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Pilih-pilih kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Donditan kali ini kemakan oleh logikanya sendiri. Di mana logika yang sering dia pakai untuk Kristen itu sekarang dipakai oleh jemaahnya sendiri ketika mengikuti kajiannya. Apakah itu? Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi kalau dia itu berkata, kalau Anda itu tidak kalau iblis tidak menggoda Nabi Adam alaihissalam, maka kita tidak ada di sini, gitu ya. Kita nih kan, berarti iblis juga berjasa, gitu kan. Sekarang Adam itu menebus dosa manusia nggak? Tidak. Nah, terus tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan konteks yang penebusan dosa. Hah? Berjasa, iya berjasa, tetapi kalau kita berdosa kan kita masih bisa diampunin. Tidak perlu kita harus membunuh orang. Gitu. Nah, berjasanya berjasa dalam hal kita memang ditakdirkan hidup menjadi manusia, kemudian kita juga diberikan ujian, kita juga diberikan perintah dan larangan, kita bisa menjalani itu semua, insya Allah kita diselamatkan. Tetapi kalau dibilang iblisnya berjasa atau tidak, Adamnya kan bukan penebus dosa seperti Yesus, fungsinya beda gitu. Masih ada bedanya gitu di situ. Ya. Jadi yang terjadi sebelum Bapak ini bertanya adalah Donditan membahas mengenai iblis berjasa karena telah berhasil membujuk Yudas sehingga Yudas mengkhianati Yesus dan akhirnya Yesus disalibkan untuk menebus dosa orang-orang Kristen. Jadi dalam hal ini menurut logika Donditan, iblis berjasa. Kalau tidak ada iblis maka tidak ada pengampunan dosa melalui penyaliban Yesus. Ini adalah logika yang amburadul. Jadi dengan kejadian kemarin mengenai apa yang terjadi dengan Gus Miftah yang sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap bakul es atau penjual es teh itu ya. Menurut logika Donditan, Gus Miftah itu justru berjasa karena setelah mengolok-olok penjual es teh ini akhirnya viral dan menerima banyak bantuan, bahkan itu sampai ratusan juta ya. Dia bisa membeli tanah, motor, dan apapun yang dia inginkan dengan uang itu, gitu. Jadi, menurut logika Donditan, Gus Miftah itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup penjual es teh ini. Sama dengan kisah Yesus yang mati di atas kayu salib. Menurut dia bahwa iblis itu telah berjasa. Ini kan ngawur ya. Di dalam Alkitab, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu adalah penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama. Jadi itu semuanya sudah disampaikan oleh Allah melalui hambanya dalam nubuatan hamba-hambanya dalam perjanjian lama. Jadi itu adalah rencana Allah, bukan tindakan darurat, apalagi iblis. Iblis sama sekali tidak ada jasanya sedikit pun dalam pengorbanan Kristus. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam perjanjian lama? Yang pertama, Musa telah menulisnya dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Jadi, Musa sudah menuliskannya itu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Jadi jaraknya dengan pengorbanan Yesus itu adalah 1400 tahun. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 15 itu ketika manusia jatuh dalam dosa karena bujuk rayu si iblis, Tuhan memberikan kabar keselamatan yang dinamakan dengan proto-evangelium atau pra-injil. Disitulah
kabar keselamatan yang masih samar-samar ini diberitakan kepada manusia. Kemudian dalam Mazmur pasal 22, Tuhan sudah menyampaikan mengenai penderitaan Kristus di atas kayu salib melalui hambanya, yaitu Daud. Daud menyampaikan ini, nubuatan ini, tahun 1000 sebelum Masehi. Jaraknya dengan Yesus berarti 1000 tahun. Kemudian, Yesaya 53. Nabi Yesaya menubuatkan mengenai penderitaan Yesus ini sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Jaraknya 700 tahun dengan peristiwa penggenapan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi, apa yang terjadi dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu bukan karya iblis, tapi itu adalah karya Allah Tritunggal. Jadi begitu ya, makanya jangan ngaco kalau membahas Alkitab. Nah, menariknya adalah logika Donditan dipakai oleh Pak Tua, jemaahnya sendiri. Kalau begitu, menurut Pak Tua ini, iblis juga berjasa dong di dalam agama kita, dalam keyakinan kita, karena iblis berhasil menggoda Adam di surga, Adam dibuang ke bumi, dan akhirnya kita ada di sini menurut apa itu. Nah, kemudian Donditan itu juga membenarkan, iya, iblis juga berjasa dalam hal itu. Iblis berjasa, menurut Donditan. Jadi menurut dia, karena Adam dibuang dari surga ke bumi, iblis berjasa. Jadi dia bisa hidup dan sekarang dia bisa ceramah dan menikmati hasilnya. Sekarang ini itu juga karena jasa iblis menurut logika Donditan. Jadi ini memang tertulis di dalam Al-Quran ya. Saya punya ini Quran Miracle the Reference. Ini terbitan pertama, jilid edisi pertama, bukan jilid pertama. Sebenarnya kisah mengenai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan diturunkan ke bumi itu tercatat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya. Tapi saya tidak membaca Al-Qurannya, saya akan membaca tafsirannya saja. Nah, di sini ada tafsiran Ibnu Katsir atas surat Al-A'raf ayat yang ke-22. Di sini bisa dibaca ayat 22 sampai 25 ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Saya baca tafsirnya saja. Tafsir Ibnu Katsir tanpa saya mengurangi atau menambahi. Ubay bin Ka'ab RA meriwayatkan, Adam mempunyai perawakan yang tinggi, seakan-akan ia seperti pohon kurma yang tua dan memiliki rambut yang lebat. Jadi di sini dikatakan bahwa seakan-akan itu Adam itu tinggi seperti pohon kurma yang tua. Tadi saya lihat di Google, tingginya pohon kurma itu ternyata 15 sampai 25 meter. Bahkan kalau itu sangat tua, itu bisa sampai 35 meter. Nah, kemudian ketika ia memakan buah terlarang, seketika itu tersingkaplah aurat yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Kemudian ia pergi ke sana dan kemari dalam surga. Kemudian bersandar dan memasukkan kepalanya pada salah satu pohon yang ada di surga. Maka Allah memanggilnya, "Hai Adam, mau lari kemana kamu?" Dia menjawab, "Oh Tuhanku, sesungguhnya aku malu kepadamu." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawai dari satu sisi. Kemudian dari Al-Hasan dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah SAW. Hadits marfu dan yang mauquf ini lebih sahih dari sisi sanad. Tentang ayat, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Ibnu Abbas berkata, maksudnya adalah daun pohon tin. Mujahid berkata, mereka berdua menempelkan pada tubuh mereka daun yang ada di surga, yaitu seperti pakaian. Tentang terbukanya pakaian Adam dan Hawa, Wahab bin Manbah berkata, pakaian Adam dan Hawa berupa cahaya yang menutupi kemaluan mereka. Masing-masing mereka tidak dapat melihat aurat yang lainnya.
Ketika mereka memakan buah terlarang, maka seketika itulah terlihat aurat mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang sahih. Ya, ini tafsirnya Ibnu Katsir. Kemudian di atasnya ini ada tafsirnya At-Tabari ya. Ayat dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya, atau setan telah menipu keduanya dengan kata-kata manis ketika mereka mencicipi buah pohon itu. Maksudnya ketika Adam dan Hawa mengecap buah kayu itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka terbukalah aurat-aurat keduanya, karena Allah telah menutup auratnya dengan kain yang dipakai keduanya sebelum berbuat dosa dan kesalahan. Pakaiannya terampas kesalahan dan kemaksiatan yang dilakukan keduanya. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Maksudnya, mereka menemukan daun-daun surga, kemudian menutupinya. Ibnu Abbas menafsirkan firman-Nya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Bahwa mereka mengambil daun-daun dari surga dan menutupi auratnya dengan daun tersebut. Rasulullah bersabda sebagai berikut, perawakan Adam itu bagaikan pohon kurma yang lebat. Maka ketika berbuat kesalahan, terbukalah auratnya, dan dia tidak melihat auratnya. Kemudian dia pergi dari surga, dan kepalanya diikat dengan pohon surga. Kemudian dia berkata kepada pohon tersebut, antarkanlah saya. Dia kemudian menjawab, aku bukan utusanmu. Lalu Tuhannya berseru, wahai Adam, apakah kamu lari dariku? Adam pun menjawab, Tuhanku, hamba malu kepadamu. Jadi ini tafsirnya ya mengenai Adam berdosa dan kemudian terusir dari surga. Jadi ini yang dibahas oleh Bapak itu tadi. Menurut Bapak itu tadi ya berjasa, dan kemudian Donditan mengiyakannya. Jadi hati-hati menggunakan logikamu, karena nanti itu juga akan dipakai untuk menyerangmu balik. Sekian dari saya. Shalom. Salam waras. Tuhan Yesus memberkati.